Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofari Gantara Putra di channel Bemul IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen rakit PC. Saya tapi sudah merakit PC. PC-nya kemana bang? Udah dikasihin tentunya gitu ya. Rakit PC budget 13 jutaan gitu ya, buat kebutuhan main game seperti PES, GTA 5, kalau nggak salah juga main game Apex, nggak tahu game apa ya. Oh iya, PUBG Steam ya, buat dimainin beberapa game tadi di resolusi 1080p, karena kalau nggak salah monitornya juga 1080p dari Samsung ya kalau nggak salah. Dan katanya juga ini PC buat dipakai buat desain, terutama di aplikasi Corel Draw, Adobe Photoshop gitu ya. Dan juga pengen nyobain sambil streaming ya, streaming sambil main game. Oke, budget 13 jutaan, pengen buat streaming sambil main game, pengen dipakai desain. Dan teman saya ini, lebih tepatnya kakaknya teman saya yang merakit gitu ya, request pengen Ryzen. Saya nggak tahu kenapa, ya udah sih karena sesuai kemauan dari klien gitu ya, jadinya saya pilihin Ryzen karena budgetnya juga udah mantep untuk kebutuhan untuk rakit PC Ryzen gitu ya. Dan karena sebelumnya beliau ini bilang katanya pakai i5 Gen 10 gitu ya, kalau pakai Ryzen AM 4 itu kan nggak kerasa upgrade-nya. Jadinya karena selain budgetnya udah mumpuni dan sebelumnya pakai i5 Gen 10, maka dari itu yang saya pilihkan, rekomendasikan, yang saya rakitkan adalah Ryzen 7000 series dari soket AM5 atau Ryzen Zen 4 gitu ya, yang dimana itu improvementnya sangat kerasa lah kalau dibandingin sama i5 Gen 10. Ya jauh sih ya kalau dibandingin sama i5 Gen 10. Dan di samping itu budget 13 jutaan karena kebutuhannya buat streaming dan juga buat desain, dimana Nvidia itu untuk saat ini lebih siap lah untuk kebutuhan tadi. Makanya saya pilihkan RTX 4060 yang katanya dihujat itu ya, ngapain bang 4060 itu kan VRAM kecil, improvementnya nggak kerasa dari 3060. Ya gimana lagi, 3060 udah nggak ada barunya, beliau ini pengennya barang baru semua biar aman, dan kebutuhannya buat streaming, jadi nggak ada pilihan lain buat pilih 4060. Dan karena monitornya 1080p juga, jadi 4060 oke lah gitu. Oke, tanpa basa-basi, berikut adalah komponen dari rakitan PC 13 jutaan tersebut. Oke, untuk motherboard di sini kami pakai dari brand ASRock, yaitu ASRock B650M HDVM.2 yang merupakan salah satu opsi termurah berbasis chipset B650 yang tersedia pada saat video perakitan PC ini dibuat. Meskipun harganya sangat ramah kantong gitu ya, motherboard ini udah support SSD M.2 PCI Express generasi kelima coy. Dan pastinya karena ini soket AM5, dia udah support RAM DDR5 dengan maksimal kapasitas di 64 GB. Ini jadi solusi yang ideal buat teman-teman yang pengen rakit PC AM5 dengan budget yang terbatas tapi nggak pengen pakai chipset paling bawah. Oke, lanjut untuk CPU pastinya pakai AMD gitu ya, AMD Ryzen 5 7500F yang punya 6 core 12 thread dengan arsitektur Zen 4 dan turbo boost up to 5 GHz yang cocok buat kebutuhan video editing, game FPS, dan beberapa pekerjaan lain yang butuh single core performance yang kenceng. Tapi karena dia punya 6 core 12 thread gitu ya, untuk kebutuhan game AAA, untuk kebutuhan 3D, dan beberapa kebutuhan berat lainnya, ini udah cocok banget gitu ya. Oke, untuk RAM di sini kami pakai dari tim T-Create Expert DDR5 dengan kapasitas 16 GB x 2 dan kecepatannya udah support Expo 6000 MHz. Walaupun RAM ini sebenarnya cocoknya untuk motherboard yang elegan juga gitu ya, kayak Asus ProArt gitu ya. Tapi mengingat harganya yang cukup menarik gitu ya, dengan kecepatan 6000 MHz, tim T-Create Expert DDR5 ini layak dipertimbangkan buat teman-teman yang pengen rakit PC dengan kapasitas RAM 32 GB dan kecepatan yang bisa dibilang sweet spot di 6000 MHz. Next, untuk penyimpanan di sini kami pakai dari WD Blue SN580 NVMe PCI Express generasi keempat dengan kapasitas 1 TB. Walaupun ini bukan secepat WD Black gitu ya, atau secanggih, sekeren, seganteng WD Black, tapi harganya cukup menarik gitu ya, dengan performa yang solid dan dari brand yang udah punya reputasi yang wah dari zaman kapan gitu ya WD. Jadinya WD Blue SN580 ini opsi yang menarik gitu ya, dan opsi yang paling aman buat teman-teman yang lagi nyari SSD buat rakitan PC. Oke, untuk power supply di sini kami pakai dari MSI MAG A650BN 650 watt 80 plus bronze yang menawarkan efisiensi yang cukup baik lah di kelas dan di harganya. Yang bikin mantep power supply ini tuh udah full range ya di harganya, yang bikin lebih aman aja lah kalau misal terjadi fluktuasi pada sumber listrik. Karena pada awalnya niatnya PC ini tuh dipakai buat dikonveksi ya, atau
tempat print-printan gitu yang banyak elektroniknya, dan kayaknya rentan banget deh terjadinya ketidakstabilan listrik. Makanya saya menyarankan power supply yang full range seperti MSI MAG ini. Oke, untuk casing di sini kami pakai dari Aigo Dark Flash C218M atau casing fish tank ya sebutannya gitu ya, karena seperti akuarium gitu ya, depan sama pinggirnya dia pakai tempered glass. Yang di paket pembeliannya dia udah dilengkapi dengan 3 kipas 120 mm di bagian belakang dan juga di bagian apa ini sebutannya, bagian samping mungkin ya. Kalau teman-teman bingung kok kipasnya nggak nyala gitu ya, karena motherboard ASRock B650M ini nggak punya 3 pen ARGB header gitu ya, jadi perlu controller lagi buat nyalain si ARGB-nya ini. Jadi pilihannya antara mau langsung beli controller lagi atau mau nambah kipas yang RGB biar nyala gitu ya dalamnya, atau beli dua-duanya gitu ya. Dan pada akhirnya beliau memilih untuk beli kipas dulu aja. Oke, lanjut untuk CPU cooler di sini kami pakai dari Deepcool AK400 yang udah cukup banget lah untuk menangani Ryzen 5 7500F. Desainnya ini lebih simple ya, minimalis dan juga soft atau ya halus lembut gitu ya kelihatannya. Tapi punya build quality yang mantep, yang bikin ini cocok buat menangani sistem kelas entry level sampai mid range seperti Ryzen 5 7500F ini. Oh iya, yang terakhir hampir kelupaan di sini untuk GPU ya, pemeran utama untuk kebutuhan gaming. Kami pakai dari Zotac Gaming GeForce RTX 4060 8GB Twin Edge OC gitu ya. Yang ini tuh salah satu opsi yang mantap ya untuk kebutuhan mainstream seperti main game di 1080p rata kanan, buat kebutuhan streaming, editing video 1080p, berkat arsitektur Ada Lovelace AD107 yang punya 3072 CUDA cores dan VRAM-nya ya 28GB gitu ya, udah cukup lah ya. Lagian nggak main di 1440p juga, dan tentu saja udah dukung ray tracing dan juga DLSS 3. Oke, itu tadi komponennya. Kita langsung aja masuk ke benchmarknya, dan mohon maaf di sini gamenya nggak saya tes banyak-banyak gitu ya, karena saya kebetulan nggak ada waktu buat mindahin banyak game. Kebetulan juga SSD-nya cuma 1 TB, dan saya juga nggak punya SSD eksternal gitu ya, maupun SSD SATA yang gede ya. Biar saya ngetes game tuh lebih enak aja, nggak perlu mindah-mindahin dari PC pribadi saya gitu. Apa ya, SSD eksternal atau SSD SATA deh yang kapasitasnya gede deh. Brand apa yang bagus ya? Oke, langsung aja masuk ke video benchmark, let's go. Oke, itu tadi benchmarknya dan gimana menurut teman-teman. Dan mohon maaf saya nggak ngetes banyak game dan nggak ngetes lagi streaming karena saya nggak ada wifi di sini, jadi takut video kuotanya kesedot. Ditambah saya waktu itu nggak ada waktu juga gitu ya, mohon maaf teman-teman, untuk ngetes sambil streaming. Jadinya ya saya hanya ngetes beberapa game dan beberapa benchmark aja. Ditambah setup saya nggak punya tempat kerja untuk rakit PC yang lebih luas dari ini, jadi saya agak struggle dikit waktu rakit PC. Jadi mohon maaf ya teman-teman, saya nggak bisa maksimal untuk ngetes PC tersebut. Bukan alasannya tempatnya kecil, tapi emang
ruang kecil coy. Di sini tuh jadi ruang kerja, ruang edit, ruang ngerjain tugas, ruang ngerjain project, ruang rakit PC di tempat di meja yang sama gitu. Karena saya nggak punya meja lagi dan nggak punya tempat lagi. Jadi ya mohon maaf lah teman-teman, karena keterbatasan ini jadi saya nggak bisa maksimal ngetes PC tersebut gitu. Kalau di ruangan saya yang dulu tuh enak, itu satu ruangan gede punya saya pribadi gitu ya. Kalau yang sekarang lebih terbatas aja, jadi saya nggak bisa lebih fleksibel lagi gampangnya gitu. Oke, lanjut kita bahas soal kenapa pilih Ryzen 5 7500F di saat ada Ryzen 7 8700F. Pada saat komponen tersebut dirakit gitu ya, kalau nggak salah harganya beda cukup jauh dari Ryzen 7 8700F. Walaupun kita tahu semua bahwa performanya bagus 8700F gitu ya, baik single core maupun multi core, walaupun minusnya cuma PCI Express generasi keempat. Tapi ya belum pakai Gen 5 juga, ngapain gitu ya, dan belum umum juga Gen 5 dipakai untuk saat ini. Tapi ya harganya cukup beda jauh aja gitu ya. Ditambah Ryzen 5 7500F ini improvement yang cukup mantep dari i5 Gen 10, ditambah udah cukup banget lah buat main game sambil streaming, buat ngedesain apalagi. 4060 nya juga udah cukup gitu ya. Mengingat nggak ada pilihan lain selain 4060 dengan spesifik kebutuhannya tadi gitu ya. 4060 Ti susah dapatnya karena harganya beda cukup jauh dibandingin 4060 apalagi 4070 gitu. Walaupun mungkin kalau pilih i4 gitu ya bisa dapat 4060 Ti, tapi itu CPU-nya nggak terlalu kerasa gitu ya dari i5 Gen 10. Jadi sepertinya pilih platform i4 ini bakal lebih kepake buat jangka panjang aja daripada nanti rakit PC atau mungkin upgrade. Kalau dari i4 itu butuh upgrade banyak lagi, jadinya ya pilih DDR5 dan AM5 aja biar upgrade-nya nanti CPU doang sama GPU doang gitu. Dan juga karena tadi kebutuhannya bukan buat main game di 4K 1440p atau game AAA lainnya gitu ya, 4060 ini udah lebih dari cukup gitu ya untuk beberapa game yang saya sebutkan tadi dan akan beliau ini mainkan dan sambil streaming. Karena kita balik lagi kalau merakit PC itu sesuaikan sama kebutuhan gitu ya. Kita harus mengorbankan A untuk dapat B gitu, karena kita emang butuhnya B. Contohnya tadi gitu ya, kalau kebutuhannya 4060 cukup dan juga kedepannya biar upgradabilitasnya lebih luas, komponen semua baru, menurut saya kombinasi Ryzen 5 7500F dengan platform AM5 yang bisa dipakai jangka panjang gitu ya, ditambah kombinasi RTX 4060 yang udah cukup buat main game sambil streaming sambil desain gitu ya, itu kombinasi yang udah cukup untuk memenuhi kebutuhan yang beliau butuhkan gitu. Di sisi lain kalau spesifik kebutuhannya pengen main game di resolusi 1440p tapi dengan budget yang sama, ya otomatis kita harus memprioritaskan GPU dan harus mengorbankan CPU gitu ya. Dimana kalau kita main game resolusi lebih tinggi itu kan lebih makan GPU, dan GPU 1440p kayak 4070 dan juga Radeon RX 7900 XT juga kan itu harganya cukup cukup mahal gitu. Jadi bentar ada pada paket. Jadi sesuaiin aja sama kebutuhan kita, apalagi kalau budgetnya ditentukan atau budgetnya terbatas gitu dan harus milih salah satu. Kalau budgetnya unlimited mah ya rakit PC rata kanan aja gitu ya, semua kebutuhan udah terpenuhi gitu ya. Di sini kan konteksnya adalah budgetnya terbatas gitu. Jadi kita harus milih ya sesuai dengan kebutuhan aja daripada kita dengerin kata orang 4060 jelek, ngapain dipilih, price to performance jelek, mending pilih 3060. Nah, tapi kan kondisinya di sini orangnya emang 4060 udah cukup, lalu pengen komponen baru semua, lalu ya kebutuhannya buat streaming juga, jadi lebih baik pilih Nvidia. Jadi ya 4060 cukup dong buat memenuhi kebutuhan tadi gitu. Ya emang balik lagi sesuaiin sama kebutuhan, bukan sesuaiin apa kata orang gitu. Jadi ya kalau sesuaiin apa kata orang nggak akan beres-beres, kata A begini, kata B begini. Ya begitulah teman-teman. Jadi ya total rakitan PC-nya ada segini. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya, like jika suka. Terima kasih. Saya Jofar Gantar Putra. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, saya mau buka paket dulu. Ini paket yang mana dah? Enggak sih, cuma satu sih saya pesan banget.